Sustainability telah menjadi isu global yang menarik banyak perhatian masyarakat. Pada masa kini, perusahaan didorong untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Penyampaian informasi yang seringkali dipakai oleh perusahaan adalah dengan menerbitkan laporan keberlanjutan, yaitu laporan yang berisikan informasi kinerja perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial selama 1 tahun. Pada paper ini, kami menggunakan Standard Global Reporting Initiative atau GRI untuk membandingkan kinerja keberlanjutan 4 perusahaan yang berasal dari sektor konstruksi dan farmasi dengan rentang waktu 3 tahun ke belakang. GRI adalah standar internasional pelaporan yang dirancang untuk melaporkan dampak organisasi terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan atau sosial. Dalam GRI terdapat sekitar 400 seri. Seri ini kemudian terbagi menjadi standar universal atau umum pada seri 100 dan standar topik spesifik yang kemudian terbagi lagi menjadi topik ekonomi pada seri 200, topik lingkungan pada seri 300, dan topik sosial atau masyarakat pada seri 400. Pada paper ini, kami menggunakan 4 indikator dari topik umum, 1 indikator dari topik ekonomi, 6 indikator dari topik lingkungan, dan 1 indikator dari topik sosial. Tujuan dari paper ini adalah untuk melihat bagaimana 4 perusahaan tersebut berpartisipasi dalam membantu mewujudkan Agenda Global 2030, dilihat dari perspektif Voluntary National Review atau VNR yang akan diadakan oleh United Nations pada Juli 2023 mendatang. VNR 2023 menggarap tema Accelerating the Recovery from the Coronavirus Disease and the Full Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels. SDG yang menjadi fokus di VNR 2023 adalah SDG 6, SDG 7, SDG 9, SDG 11, dan SDG 17. Pemilihan perusahaan di sektor farmasi dikarenakan sektor tersebut berperan penting dalam recovery pandemi COVID-19, sedangkan pemilihan perusahaan di sektor konstruksi didasarkan oleh keingintahuan penulis tentang bagaimana kondisi pandemi COVID-19 berdampak terhadap kinerja perusahaan konstruksi dalam lingkup ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan alasan pemilihan perusahaan tersebut, berikut perusahaan yang kami gunakan dalam analisis paper ini. PT Pembangunan Perumahan Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor konstruksi real estate, properti, dan infrastruktur. Bergerak pada sektor konstruksi, infrastruktur, properti, real estate, dan EPC. PT Kimia Farma Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor layanan distribusi dan perdagangan produk kesehatan. PT Merck Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor industri farmasi, perdagangan, dan impor. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, berdasarkan data GRI 201, pada situasi pandemi, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan PT PP dan PT Adikarya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan ketika situasi pandemi mulai membaik pada tahun 2021. Konsumsi energi total PT PP dan PT Adikarya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021. Total konsumsi air pada PT PP mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan total konsumsi pada PT Adikarya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021. Emisi GRK pada cakupan 1 PT PP menurun pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021, sedangkan PT Adikarya tidak mencantumkannya. Emisi energi GRK pada cakupan 2 PT PP dan PT Adikarya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. PT PP dan PT Adikarya juga mempunyai komitmen, kebijakan, aksi, dan strategi yang berbeda untuk mendukung implementasi dari SDG 6, SDG 7, dan SDG 11. Berdasarkan laporan berkelanjutan, PT Kimia Farma memiliki pemaparan komitmen, kebijakan, dan strategi yang lebih lengkap dan rinci dibandingkan PT Merck karena laporan berkelanjutan PT Merck digabung dengan laporan tahunan. PT Kimia Farma melakukan ekspor ke negara lain, sedangkan PT Merck hanya menjual produk di Indonesia. Berdasarkan GRI 201, PT Kimia Farma dan PT Merck mendukung penerapan SDG 9 dengan melakukan pembayaran pajak dan turut berkontribusi di bidang farmasi melalui research, pembuatan produk baru, dan mendistribusikan produk ke masyarakat. PT Kimia Farma dan PT Merck mendukung penerapan SDG 7 dengan melakukan penghematan energi berdasarkan pada GRI 302.
Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, PT Kimia Farma dan PT Merck menerapkan SDG 17 melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan komitmen perusahaan dan melakukan kontribusi terhadap sustainability di Indonesia.